Menjelang akhir sepertiga malam, nyaris seluruh warga kampung suku Trati terbangun dikejutkan oleh kerasnya suara dentuman yang berasal dari tengah hutan belantara. Di dalam rumah kepala suku, Rala Juntai yang saat itu sedang melakukan tafakur usai ibadah sholat sunnah tahajud, mulai membuka matanya. Sesaat kemudian ia mendengar suara Siriateni sedang memanggil-manggil ayahnya. Rala Juntai bangkit dan berjalan menuju ruang tamu. Dilihatnya Siriateni mondar-mandir masuk ke dalam ruangan-ruangan yang ada di rumah itu. Lalu wajahnya tampak menjadi tegang, lalu ia kembali menuju ke kamar tidur ayahnya dengan langkah yang terlihat tergesa-gesa. Tak lama terdengar jeritanya, "Ayah, ada apa adik Teni?" Tanya Rala Juntai tak berani masuk ke dalam kamar kepala suku. Tidak menunggu lama, Siriateni sudah keluar untuk menemui Rala Juntai. "Mas Rala, pedang ayah tidak ada dalam lemarinya," ucap Siriateni dengan wajah pucat dan terlihat was-was. Rala Juntai berdiam diri sebentar, lalu mulai bertanya, "Adik Teni, apakah adik tahu wajah seorang pemuda gagah dengan ciri ada tahi lalat di pojok bawah bibirnya yang sebelah kiri?" Mendengar itu Siriateni langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya sembari matanya membesar menahan rasa terkejutnya. "Dari mana Mas Rala tahu wajah kakak Jigara? Bukankah adik belum pernah menceritakan wajah beliau ke Mas Rala?" Jawabnya heran. Belum lagi Rala Juntai menjawab, Siriateni kembali berkata, "Cepat katakan Mas Rala, dari mana Mas tahu?" Rala Juntai lalu memandang wajah Siriateni. Tadi tengah malam Mas bermimpi didatangi oleh seorang pemuda yang berciri itu. Ia berkata, "Tolonglah ayahku." Lalu Mas terbangun dan segera melaksanakan sholat sunnah tahajud. Dalam sholat itu memang Mas sempat mendengar ada seseorang yang keluar dari rumah ini. "Mungkin itu ayahmu." "Itu kenapa Mas melanjutkannya dengan tafakur? Siapa tahu bisa mendapatkan jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelasnya. Mata Siriateni semakin terlihat membesar. Lalu ia berkata, "Mas Rala bersiaplah. Adik Teni memiliki firasat bahwa kampung kita ini dalam bahaya." Selanjutnya Siriateni segera masuk ke dalam kamarnya dengan tergesa-gesa. Rala Juntai tak banyak berkata ataupun bertanya. Ia segera masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang pertama kali ia pakai sewaktu keluar dari gubuk sang guru. Sesampainya di ruang tamu, ia melihat Siriateni sudah memakai pakaian serba hitam dengan dihiasi ornamen bergambar bunga abstrak berbenang hijau. Sungguh indah sekali pakaian tersebut. Tampaknya itu adalah baju kebesaran di suku ini. Dipandanginya kepala Siriateni yang saat ini sudah memakai ikat kepala dari kulit hewan dengan ornamen yang sama dan berwarna hijau pula. Matanya menajam saat melihat di pinggang Siriateni terselip sebuah pedang kecil melenggung. "Hei, apa yang terjadi adik Teni?" tanyanya dengan penuh heran. Siriateni langsung mengajaknya ke beranda rumah pohon. "Ayo ikut adik, Mas Rala. Kami semua di suku ini sudah punya aturan untuk siap sewaktu-waktu dan kapanpun juga jika kondisi seperti ini datang," ajaknya. Keduanya pun menuju beranda. Rala Juntai menajamkan pendengarannya saat Siriateni tampak berbicara sendiri dengan suara yang sangat lirih. "Ayah, apakah perkiraan ramalan ini dipercepat?" Sesampainya di beranda, Rala Juntai mulai mendengar banyak sekali suara burung hantu yang saling bersautan. Bahkan suara itu terdengar dari beberapa titik strategis di kampung tersebut. "Itu adalah suara alarm kode sandi suku kami Mas Rala. Suara-suara itu dari para prajurit khusus penjaga kampung ini," jelas Siriateni. Rala Juntai terlihat diam saja. Ia dan Siriateni mulai memandangi suasana kampung dengan pandangan yang menajam. Tiba-tiba dari berbagai penjuru berkelebat bayangan hitam yang berlompatan berkumpul di depan rumah pohon kepala suku Trati. Terlihat 40 orang yang memakai baju persis yang dikenakan oleh Siriateni lengkap dengan ikat kepala namun ditambahi dengan goresan-goresan warna hitam pada muka, leher dan tangannya. Mata Rala Juntai mulai memperhatikan apa yang berada dalam genggaman masing-masing. Terlihat pedang, tumbak, pisau trisula dan berbagai senjata lainnya. "Teni, di mana kepala suku?" tanya salah seorang dari mereka yang tampaknya itu adalah pemimpin pasukan. Siriateni segera melompat turun lalu menjawab, "Ayah tidak ada di rumah kakak Barkatia. Teni tidak tahu ayah saat ini di mana." Mendengar itu orang yang disebut memiliki nama Barkatia itu pun mulai berbalik menghadap pasukannya. "Segera masuk ke titik-titik siaga. Semoga Sang Maha Kuasa melindungi kita semua," perintahnya. Belum lagi pasukan khusus penjaga kampung suku Trati itu bergerak menuju titik siaganya. Terdengar suara bentakan keras, "Tunggu." Semua orang yang ada di tempat itu pun menoleh ke sumber suara, tak terkecuali Rala Juntai yang masih berada di beranda rumah pohon kepala suku Trati.
Tak lama muncullah sekelompok orang yang dipimpin oleh dukun sakti suku Terati diikuti oleh anaknya dan para tetua suku. Selanjutnya berjalan beriringan 7 lelaki berjubah hitam dengan kerah yang memiliki tudung kepala dan kesemuanya memakai topeng berwajah serigala. Siriateni berdesis lirih, pasukan setan serigala hitam, diikuti oleh desisan prajurit khusus penjaga kampung. Kenapa pasukan setan itu ada di sini dan bersama dukun sakti, para tetua dan Obik Duuk, pikir Siriateni. Sesaat kemudian hal yang membuat jantung Siriateni tampak berhenti tatkala ia melihat sosok ayahnya sedang dipapah 2 prajurit kampung suku Terati dalam keadaan tak berdaya dan lemah. Siriateni pun melompat sembari berlari. Ayah apa yang telah terjadi? Teriak Siriateni memegangi wajah ayahnya. Wajah sang ayah tampak pucat, pandangan matanya terlihat kosong. Setelah didudukan di kursi yang berada di pekarangan rumah pohon milik kepala suku Terati, terlihat dukun sakti mulai maju ke depan dan berkata dengan lantang, akhir-akhir ini, suku kita banyak sekali mengalami keanehan-keanehan, juga kesialan-kesialan, atas petunjuk Sang Hyang Ruh penjaga hutan. Ini semua disebabkan oleh manusia jahat yang mengaku sebagai pemuda ramalan. Sembari menunjuk Rala Juntai yang sedang berdiri di beranda rumah pohon disertai mata yang tajam dan dipenuhi oleh kebencian, pandangan mata semua orang yang ada di sana akhirnya tertuju pada Rala Juntai. Untuk itu, aku, dukun kampung ini, atas dasar persetujuan musyawarah para tetua, memerintahkan semua pasukan khusus penjaga kampung untuk menuju posisi siaga di titik-titik tanggung jawabnya masing-masing, bentaknya. Pasukan khusus penjaga kampung yang sejatinya adalah orang-orang setia dan pendukung kepala suku menjadi bingung serta saling pandang. Mereka terlihat bimbang, begitu juga dengan pemimpinnya yakni Barkatia. Melihat itu dukun sakti menjadi murka. Lalu ia berkata kepada Obik Duuk untuk memerintahkan pasukan khusus tersebut agar segera memasuki titik-titik siaga. Obik Duuk yang mengerti isyarat dari ayahnya lalu berteriak keras, "Aku Obik Duuk, Panglima suku Terati memerintahkan kalian untuk masuk pada kedudukan siaga, cegah pergerakan musuh yang sewaktu-waktu bisa saja mengancam keselamatan warga kampung kita ini." Mendengar perintah dari sang Panglima, dalam hitungan detik ke-40 pasukan khusus itu pun menjawab serentak, "Daulat, Panglima." Selanjutnya mereka melompat menyebar menuju titik-titik yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Melihat Rala Juntai yang dipojokkan oleh dukun sakti suku Terati, Siriateni mulai maju ke depan. "Oh, ternyata selama ini, banyak kasus teror dan pembunuhan pastilah ulahmu wahai dukun sesat. Kau sudah bekerja sama dengan pasukan setan serigala hitam," ucap Siriateni lantang dengan mata yang menajam lagi memerah. Hatinya sudah tidak peduli lagi bahwa kini ia sedang berjuang sendirian. Itu dikarenakan 40 prajurit khusus penjaga kampung sudah dijauhkan dari lokasi di mana ia dan ayahnya berada. Memang tertinggal 40 orang itulah yang sumpah setianya hanya ditujukan kepada pemimpin suku yang sah. Sedangkan para tetua kampung, sepertinya sudah sebagian besar terprovokasi oleh hasutan sang dukun. Dan sebagian lagi pastinya memilih diam karena takut akan keselamatan nyawanya. Dukun sakti mulai tertawa, "Hei Teni, semua ini kesalahan ayahmu," sambil menoleh ke arah kepala suku yang dalam keadaan tidak berdaya. "Hei Rantaka, dulu ayahmu yang melanggar warisan leluhur dengan mengajari istrimu jurus belalang sembah Batara Katong. Setelah itu engkau melanjutkannya dengan menurunkannya kepada anakmu Teni. Kini kelemahan ilmu rahasia suku kita sudah diketahui oleh pemuda asing itu," hardiknya. Seketika para tetua dan orang-orang yang ada di sana terdengar mulai riuh menahan rasa penasaran sembari bertanya dengan cara berbisik kepada teman-teman di samping mereka. Siriateni terperanjat mendengarnya. "Fitnah laknat, rupanya engkau juga memata-matai kami dukun sesat," ucap Siriateni sembari memasang kuda-kudanya. "Para tetua dan warga semua, Rantaka dan Teni sudah membocorkan rahasia kelemahan ilmu yang kita andalkan selama ini. Itu merupakan taktik dari Rantaka agar jabatan Panglima suku kita ini jatuh kepada pemuda asing itu. Rantaka sedang melampiaskan nafsu atas kematian anaknya dan dendamnya terhadap anakku Obik Duuk, sehingga ia sendiri yang menimbulkan bencana, teror dan juga beberapa kasus kematian warga kita akhir-akhir ini. Mungkin yang akan ia jadikan kambing hitam adalah pasukan setan serigala hitam. Lihatlah. Pasukan itu justru berniat membantu kita. Kampung kita sedang dalam bahaya besar, malam ini juga. Kita harus turunkan Rantaka dari jabatannya. Kita harus memilih pemimpin baru sebagai kepala suku Terati, ucap sang dukun. Mendengar perkataan keji tersebut, kedua mata kepala suku yang tadinya kosong tiba-tiba mengeluarkan air mata.
Namun apa daya ia sedang tidak kuasa melakukan apapun jua. Melihat air mata ayahnya Siriateni pun mulai menyerang sang dukun, "Bedebah kau dukun bermulut ular berbisa." Obik Doog yang melihat serangan Siriateni yang begitu cepat dan ditujukan kepada ayahnya, segera memblokadenya dengan jurus belalang sembah Batara Katong. Detik-detik sebelum benturan terjadi, sebuah sinar kuning keemasan menghantam kedua tangannya yang ia persiapkan untuk menghadang pukulan Siriateni. Ternyata itu adalah sinar dari pukulan gelang matahari yang dilancarkan oleh Rala Juntai dari atas beranda rumah pohon kepadanya. Tangannya ia rasakan begitu perih dan sakit, sekali lagi panas rasanya. Bahkan tubuhnya sempat terpental ke belakang. Sesaat kemudian tubuh Rala Juntai meluncur deras kepadanya. Detik-detik bahaya besar yang sedemikian dekat menghampirinya seketika menjauh saat 7 orang berjubah hitam secara bersamaan menghadang serangan Rala Juntai dengan diiringi suara erangan dan lengkingan serta lolongan hewan serigala. Tubuh Rala Juntai segera melenting melesat dan kini melancarkan serangan-serangannya dengan cepat kepada 7 musuh barunya. Jurus Saltamuhin yang sewaktu-waktu diiringi dengan pukulan gelang matahari sangat berbahaya bagi 7 orang pasukan setan serigala hitam. Sementara itu pukulan Siriateni sudah berjarak sekitar 1 meter dari tubuh sang dukun sakti. Matanya terbelalak saat tubuh sasarannya mengeluarkan asap hitam berbau anyir lagi beracun. Asap itu berputar mengelilingi tubuh sang dukun lalu menyebar secara tiba-tiba dan cepat sehingga menghantam ke arah tubuh Siriateni. Melihat hal tersebut, Siriateni menarik pukulannya lalu menyilangkannya ke depan wajahnya untuk melindungi hantaman asap hitam tersebut. Tubuhnya terpental sejauh 5 meter disertai erangan kesakitan dari bibir Siriateni. Badan mungil tersebut terjungakal menghantam tanah dengan kerasnya, darah segar segera menyembur dari mulut manisnya. Tanggap dengan hal tersebut, Rala Juntai melesat ke udara sembari berputar laksana gasing. Selanjutnya tampak beberapa cahaya keluar dari gelang kuning yang kini sudah melekat pada pergelangan tangannya yang Rala Juntai keluarkan secara beruntun. Di antara serangan cahaya kuning yang melesat tersebut, tampak 5 anggota pasukan setan serigala hitam terjengkang. Mereka harus menanggungnya dikarenakan saat itu mereka tak kuasa menghindarinya. Tubuh Rala Juntai segera mendarat di depan Siriateni yang berusaha duduk sambil menahan sakit dan sesak di dalam dadanya. "Adik Teni," ucap Rala Juntai dengan penuh wajah yang cemas raya membantu Siriateni duduk. Dukun sakti tertawa terbahak-bahak. "Teni, kepandaianmu belum ada apa-apanya dibandingkanku, hahaha." Semua orang yang melihat kejadian tersebut mulai gelisah dan was-was. "Obik Doog, cepat selesaikan pemuda asing itu dengan ajian Sadura Ruh Pemindah. Dan kalian pasukan setan, tangkap si Teni dan ikat dia," perintahnya kepada anaknya dan juga kepada pasukan setan serigala hitam. Mendengar titah ayahnya, Obik Doog segera merapalkan ajian Sadura Ruh Pemindah. Rala Juntai mulai berdiri dengan penuh siaga. "Ajian keji ini, aku belum sempat mendapatkan penangkalnya. Ilmu isi kosong isi yang dijanjikan oleh kepala suku belum aku dapatkan," pikirnya. Perlahan gelang kuning keemasan yang ada pada pergelangan tangannya mulai menipis lalu menghilang. Rala Juntai tak mau mengambil resiko pukulan tersebut yang justru akan mencelakakan dirinya saat menghantam tubuh Obik Doog. Tubuh Obik Doog mulai melesat maju dengan gerakan meliuk-liuk bagaikan ular yang ganas ke arah Rala Juntai. Melihat itu Rala Juntai sedikit mendesah. Hei, dia tak lagi menggunakan ilmu pertahanan, namun langsung memakai jurus menyerang. Ini artinya dia memiliki 2 keuntungan. Bila serangannya berhasil maka aku akan terluka. Namun jika aku berhasil memukul atau menendangnya maka aku pun yang akan merasakannya, pikirnya. Tak banyak waktu untuk berpikir. Yang Rala Juntai lakukan hanya satu saja, menghindari serangan tersebut dengan jurus Saltamuhin. Lalu keduanya tampak bertarung hebat. Pertarungan keduanya terlihat bagaikan pertarungan seekor burung serigunting melawan seekor ular buas, yaitu dikarenakan sang burung serigunting tampak hanya menghindar, sedangkan sang ular terlihat jelas ingin memakannya. Sementara itu 2 orang pasukan setan serigala hitam yang tidak terkena pukulan gelang matahari milik Rala Juntai berkelebat hendak menangkap Siriateni. Langkah keduanya tertahan saat keduanya mendapatkan serangan secara tiba-tiba dari 10 orang yang ternyata pasukan khusus penjaga kampung suku Terati pimpinan Barkatia. Sementara 30 orang lainnya mulai mentati Siriateni lalu mendekatkan ke sisi kepala suku Terati, lalu ke-30 orang tersebut membentuk lingkaran perimeter perlindungan. Mereka siap melindungi pemimpin sah kampung tersebut. 20 menitan pertarungan tidak seimbang antara Rala Juntai dan Obik Doog berlangsung. Dalam keadaan terdesak tersebut Rala Juntai melesat menukik rendah di tanah lalu menyambar beberapa batu kecil dan kemudian melenting ke udara. Saat itulah tubuh Obik Doog yang terlihat bagaikan ular siap memangsa Rala Juntai.
Selentik kilat, teriak Rala Juntai melepaskan beberapa batu kecil melalui jentikan jari tengahnya secara bertubi-tubi. Hatinya dipenuhi emosi kecemasan takut serangan itu berhasil mengenainya. Batu-batu itu pun melesat cepat ke arah Obik Duuk. Di antara batu-batu yang melesat cepat, sebuah batu kecil tepat mendarat di atas alis sebelah kanan wajah Obik Duuk. Tar, suaranya terdengar renyah disusul dengan berhamburannya serpihan-serpihan kecil batu tersebut yang menandakan kuatnya. Benturan. Tubuh Obik Duuk terpental ke belakang. Namun anehnya tubuh Rala Juntai yang sedang berputar di udara itu pun ikut terpental lalu jatuh menghujam bumi. Mas Rala Aa, Surya Teni menjerit. Sesaat kemudian Obik Duuk bangkit sembari tersenyum. Wajahnya tampak puas sembari memperhatikan tubuh Rala Juntai yang juga mulai bangkit dari jatuhnya. Di tempat terpisah tampak sang dukun juga ikut tersenyum puas menyaksikannya. Rala Juntai segera memegang atas alisnya yang ia rasakan perih. Tangannya mulai dibasahi oleh darah segar. Subhanallah, apa yang terjadi? Keningku sakit dan berdarah. Apakah ini kehebatan dari ajian Saduraru pemindah itu? Berarti selentik kilatku tadi berhasil mengenainya. Namun kenapa aku yang terluka dan merasakannya? Pikirnya keras.